Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu yang hebat, kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara adalah tentang perubahan. 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kodrat keadaan. Yang kedua adalah prinsip perubahan serta apa yang berubah. Kodrat keadaan dibagi menjadi 2. Kodrat alam. Kodrat alam terkait dengan alam atau tempat tinggal. Kodrat zaman, meskipun alamnya sama, tetapi dari tahun ke tahun akan berubah sesuai dengan zamannya. Prinsip perubahan menggunakan asas trikon. Kontinuitas, tidak boleh melupakan budaya dalam melakukan perubahan. Konvergensi, pendidikan harus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Konsentris, pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar. Apa yang harus berubah? Yang harus berubah adalah budi pekerti. Budi di dalamnya cipta, rasa, karsa. Pekerti di dalamnya tenaga. Ada olah cipta untuk menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan perasaan, olah karsa memperkuat kemauan, olahraga menyehatkan jasmani. Relevansi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan harus holistik atau seimbang. Yang kedua, pendidikan tidak boleh statis. Yang ketiga, memandang anak dengan rasa hormat. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya kesulitan dalam mendesain pembelajaran yang berpusat pada murid. Masih sering saya memberikan materi untuk menuntaskan target-target kompetensi yang ditetapkan pemerintah tanpa memperhatikan perasaan siswa, kemampuan, dan bakatnya. Selain itu, saya juga mengharuskan semua murid untuk menguasai mata pelajaran saya dan mendapat nilai mencapai KKM yang ditetapkan oleh sekolah. Namun, jarang melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan, sehingga saya kurang mengetahui sejauh mana keberhasilan murid yang sudah berjalan. Saya masih menganggap bahwa hasil akhir adalah segalanya, tanpa melihat proses murid dalam belajar, sehingga akan muncul pemikiran bahwa anak yang mendapat nilai bagus dikatakan pandai, sedangkan kemampuan anak yang mendapat nilai rendah akan merasa diremehkan. Hal tersebut hanya akan membuat murid merasa tertekan karena harus mendapatkan nilai akhir yang baik dan kepercayaan diri anak menurun. Saya merasa kurangnya kedekatan secara emosional dengan murid sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan cukup baik. Dalam pengkondisian di dalam kelas, tak jarang masih menggunakan teguran dan hukuman untuk membuat siswa agar disiplin dalam pembelajaran dan tanggung jawabnya. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak tentang modul 1.1, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara garis besar, ada 3 yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pendidikan memerdekakan, pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman, serta pendidikan menuntun. Pendidikan memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan membuat murid belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristiknya. Mereka mempunyai gaya belajar yang beragam, seperti audio, visual, sampai pada kinestetik. Tugas pendidik untuk mendesain pembelajaran yang mampu melayani gaya belajar anak yang beragam. Langkah yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik setiap murid, mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan setiap anak. Selain itu, juga melakukan pendekatan dengan berbagai metode pembelajaran yang bervariatif, agar anak senang, semangat, serta dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwa saya harus memberikan tuntunan kepada anak didik lebih sabar dan ikhlas. Setiap anak memiliki karakteristik, bakat, minat, dengan kemampuan yang berbeda satu sama lain. Tidak bisa dipungkiri, setiap anak memiliki kekurangannya masing-masing. Namun, saya berkeyakinan dan percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan, bimbingan, dan menggali lebih jauh, maka potensi diri yang melekat pada anak dapat muncul dan mencapai tingkat tertinggi, dalam istilah lain, menebalkan laku murid. Pendidikan menuntun. Saya sadar bahwa sebagai guru atau orang dewasa tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk dilakukan oleh anak. Memberikan berbagai materi kepada murid tanpa mempertimbangkan kemampuan dan bakat murid dapat membuatnya merasa tertekan dalam belajar. Guru harus mampu menuntun siswa sesuai minat, bakat, dan kemampuannya. Maka dari itu, saya berusaha menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan.
guru sebagai role model yang akan dilihat dan ditiru oleh siswa, baik dari perkataan maupun perbuatan. Akhirnya, kita telah sampai pada penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan berusaha menjadi contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan bagi murid. Lebih dekat lagi mengenali murid, saling berbagi cerita, serta memberi motivasi pada murid. Mendalami karakter dan latar belakang murid dengan membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara kontinu. Mendesain pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan. Memfasilitasi murid dan mengembangkan potensi dan keunikannya sesuai minat dan bakat. Guru yang baik selalu memegang teguh patrap Triloka Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangun karso, tuturi handayani. Bapak dan Ibu guru hebat, mari tergerak, bergerak, menggerakkan untuk menuju profil pelajar Pancasila. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.